Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKM dan seluruh jemaah Masjid Al-Himmah, Bapak Ibu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia kita bisa beraktivitas, memulai kegiatan kita dengan ibadah, baik ibadah fardiyah sendirian ketika bangun tadi dan jamaiyah ketika kita sholat subuh dan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada aturan Al-Quran, terutama terkait dengan akidah dan ibadah. Dan semoga kita termasuk di antara umat beliau yang setia sampai akhir zaman dan mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu sekalian, saya perdana di sini untuk kajian subuh. Sebelum kita mulai, temanya ini berat ini, ilmu faraid. Nah, ilmu tentang pembagian waris Islam. Jadi siap-siap ini, sedikit agak horor barangkali ya. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama Nurul Habibur Rahmanuddin. Lahir di Sumatera, Curup, Bengkulu itu. Tahu ya Pak, Bengkulu ya? Bengkulu masih termasuk Indonesia juga itu. Ya silakan. Lahir di Bengkulu, kemudian aktivitas studi ya, studi dari SD, dari MI atau dari lahir sudah nuntut ilmu. Ketika saya lahir, saya sudah di pondok itu. Jadi sudah mondok dari lahir. Itu dari mondok. Karena abi saya di situ ngajarnya. Tinggalnya di pondok juga. Ya, kemudian studi sampai aliyah, Man Model Bengkulu, S1-nya di UIN Bengkulu. Lalu merantau ke Jakarta tahun 2000, ngambil S2, S3. Tapi sambil dagang kaki lima dari 2000 sampai 2012. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang alumni UIN, saya tuh yang jualan di depan UIN itu, yang sering diusir-usir satpam itu. Sambil saya S3 di UIN, saya sambil dagang itu sambil ngambil studi S2, S3 di UIN. Ya, kemudian studi saya lanjutkan. Tahun sekitar 2008 itu saya sudah ngajar di UIN juga. Tapi tidak lama karena tidak juga diangkat-angkat, asisten mulu ya, akhirnya saya banting setir. Ngajar di kontrakan sempit, mulai dari kontrakan sempit sampai ngontrak rumah, saya ngajar, akhirnya banyak santrinya. Lalu 2010
mulai menggagas untuk membangun pesantren. Nah, pesantrennya mulai ada dalam bentuknya aslinya karena 2010 itu masih sewa rumah di Komplek UIN. Barulah ada lahan tahun 2012 dan itulah cikal bakal pondok pesantren di Legoso, di Gang Gandaria. Kalau ada yang dari sana ya, TK, wujudnya TK dulu itu, tapi dulu awal mula pesantren di situ. Sekarang jadi TK, dulu MI tingkatannya. Itu pun mulai dari minjam rumah orang, bukan rumah pula, perpustakaan pribadi. Barulah ada lahan dan bangunan pondok itu tahun 2012 di Gang Boyong. Dari Gandaria ke Gang Boyong 2012. Kemudian 2015 barulah ada santri yang mondok permanen 2014 di Gang Kubur di Legoso juga. Dari Gandaria, Boyong, Kubur, GBK. Nah, sekarang di 3 titik itulah pondok pesantrennya. 3 titik, Pak. Jaraknya paling ini 100 meter, yang ini 300 meter. Dari titik Gang Kubur ke Gang Boyong itu 100 meter. Dari Gang Boyong ke Gang Gandaria 300 meter. Jadi kalau tanya pondoknya di mana? Pondoknya di Legoso. Di mana? Di GBK. Gandaria, Boyong, Kubur. Gang Gandaria, Gang Boyong, Gang Kubur. Jauh banget, Bu. Mungkin perlu tiket pesawat ke sini. Jadi saya ke sini tadi 3 menit, 4 menit ya. Kurang dikit 4 menit sampai. Dekat Legoso sampai. Jadi 3 menit. Jadi silakan yang mau silaturahim ke pondok pesantren Tahfiz Al-Quran, Bait Qurani namanya. Dan sekarang lebih berkembang di Gang Kubur itu. Gang Kubur karena memang ada kuburan, arah sana ada kuburan. Jadi tiap hari kita dengar ambulan, itu orang meninggal tuh. Dulu ketika lagi coronanya tinggi-tingginya 2001 itu Delta, itu bisa 9 kali lebih ambulan bolak-balik sehari. Nah, kalau sekarang dalam 2 hari sekali. Ya, kita tidak berharap banyak ambulan bolak-balik ya, artinya yang meninggal warga. Nah, jadi disitulah alamatnya, riwayat studi, riwayat pendidikan, ya itu ya sampai S3 di UIN, pemikiran Islam. Saya ngajar di UIN sebentar, akhirnya saya kuliah lagi di S3 PTIQ Jakarta. Ngambilnya tafsir Tarbawi. Kemudian lanjut lagi saya S3 lagi di IKI. Ngambilnya ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau di PTIQ ini nanti wisudanya nih bulan November. Nah, kalau yang tempat lain sudah selesai. Kemudian pekerjaan 12 tahun pedagang kaki 5 di depan UIN. Tapi nggak ditulis di sini ya. Nah, pengasuh pondok, konsultan waris, pengurus MUI Ciputat, penyusun kurikulum, Hafiz Indonesia di RCTI 2013, 14, 15. Kalau kita lihat di bulan Ramadan ada anak-anak kecil hafal Quran. 2013, 14, 15 saya tuh dapurnya, penyusun kurikulumnya yang siang malam nggak istirahat itu, ya. Termasuk juri audisi 2013, 2014, 2015, 2016 saya nggak dipakai lagi oleh RCTI, diusir saya. Karena tim kreatifnya ya banyak yang setelah ya kan sekali setahun Ramadan aja tim kreatifnya gitu, yang pakaian pendek itu kita dakwain semua. Akhirnya pakai kerudung, pakai jilbab. Setelah Ramadan dikasih kreatif dangdut nggak ada yang mau. Kalau dikasih kreatif bola masih mau mereka. Konser bingung lah orang RCTI, kenapa ini kreatif. Bahkan mereka banyak yang resign. Ada yang jadi pedagang nasi goreng gitu kan. Ditelitilah kenapa ini tim kreatif ini pada nggak mau dangdutan lagi setelah di Hafiz. Ternyata
kita dakwahin ya. Masa sih sudah megang Al-Quran sekarang megang dangdut. Jadi mereka, oh ini punya, akhirnya wah udah Ustaz nggak usah pakai lagi. 2016 saya nggak situ lagi sampai sekarang. Dan lain-lain ya, trainer ya, training, kurikulum. Saya ada metode menghafal Quran dengan jari. Jadi hafal Quran, tahu nomor ayat, itulah yang dipakai dulu di Hafiz Indonesia RCTI itu. 2013, 2014, 2015. Dan setelah 2016 saya nggak tahu lagi urusan RCTI itu. Karya ilmiah ada beberapa yang tertulis ini ya tentang faraid, kemudian fikih puasa, fikih kurban dan lain-lain. Lengkapnya nanti kalau ada yang mau nanya boleh. Silakan silaturahim, kami ngundang Bapak Ibu sekalian di pondok setiap hari Selasa ada kajian umum. Ibu-ibu nih Selasa jam 8 sampai jam setengah 10. Sambil lihat-lihat siapa tahu mau mondokin anaknya kan. Di pondok kita ada 3 pola, yaitu gratis bagi yatim, subsidi bagi duafa, bayar full bagi yang mampu. Jadi kalau yang mampu bayar full. Tapi mau bayar 2 kali juga boleh, kan mampu. Mau bayar 5 kali lipat juga boleh sambil subsidi silang. Ya itu nanti yang mau nyari pondok, nggak usah jauh-jauh Pak. Jauh kita nggak tahu anak kita. Kalau di pondok saya tiap Selasa ibu-ibu bisa lihat anaknya. Pengajian nih jam 8 sampai 10. Nanti 10 menit boleh ketemu anak. Jadi tiap Selasa bisa ketemu anak. Mana ada pondok yang orang tuanya bisa lihat anaknya tiap minggu. Sekali setahun Pak, kadang-kadang 2 kali. Di tengah-tengah kita banyak dapat informasi, banyaknya pelecehan, adanya santri yang hamil, belasan orang, anak kiai lagi. Adanya kiai malah sampai hamil banyak santrinya. Di tengah-tengah isu ada pondok yang perundungan, sampai ada meninggal ya. Di dekat kita juga ada nih di Tangerang, di mana Serang, Darul Quran itu. Sampai Gontor pun ada kasus kemarin terakhir Insan Cendekia Sidoarjo yang meninggal dikeroyok oleh kakak kelasnya. Nah, jadi kalau nyari pondok, ibu-ibu jangan cari pondok yang kiainya wali kota, kiainya DPR, kiainya politik. Dia nggak balik ke pondok itu. Dia di kantornya, di rumah dinas kan. Nah memang keren, tapi nanti santrinya sama kakak kelas, itu bahaya itu. Bisa 2 hal, pertama terjadi pacaran atau homo atau lesbi. Yang kedua perundungan, ini bahaya semua. Nah, tapi kalau kiai di tempat biasanya agak lebih aman ya. Jadi santri itu terjaga 24 jam. Nah, itu saran saja. Yang kedua yang kita bisa menjangkaunya. Kalau jauh-jauh kan memang bagus-bagus tapi kita susah menjangkaunya. Tapi kalau yang dekat kita bisa lihat setiap saat, bisa. Insya Allah kalau menurut saya transparan, sangat transparan. Orang tua boleh datang kapanpun. Kita selalu dekat dengan pihak RT RW dan Babinsa dan juga pihak keamanan. Koordinasi kita juga. Jadi kalau ada macam-macam sebelum terjadi, insya Allah sudah diantisipasi. Insya Allah ya. Jadi silakan silaturahim, boleh kapan saja. Atau mau hari Ahad, hari Sabtu boleh. Yang mau main pingpong juga boleh, datang ke pondok ada meja pingpong. Baik ya, ini sekedar perkenalan. Mungkin bisa lanjut dalam perkenalan pribadi nanti kalau ada yang berkenan. Sekarang kita tema yang diamanahkan tentang ilmu faraid. Faraid itu tidak banyak ahlinya, termasuk ya ilmu yang ahlinya itu langka sekarang. Kalaupun ada itu termasuk sesuatu yang harus dilindungi karena hampir punah. Kan tidak, kalau ustadz yang ahli dalam bidang fikih banyak, tafsir, hadis berlimpah. Tapi kalau mencari yang ahli dalam bidang faraid itu sangat langka. Sehingga sekarang banyak orang ketika terbentur dia masalah faraid bingung cari hakimnya, bingung cari penengahnya. Sampai-sampai ada adik membacok kakaknya rebutan warisan. Sampai-sampai ada orang tua yang dituntut oleh anaknya, ibu udah tua 80 tahun gak bagi waris, tuntut anaknya sampai ibunya masuk penjara umur 70 80. Banyak kejadian tuh ya.
Dan memang masalah harta ini sensitif. Jangankan besar, kecil aja sensitif. Yang kecil aja sensitif. Apalagi waris itu bisa 100 juta, 1 miliar, 2 miliar. Kemarin saya diminta menyelesaikan masalah faraid di Masjid Sunda Kelapa. Berapa angkanya? Ahli warisnya 5, 4 saudara, 1 istri, nggak punya anak sama sekali. Total nilai warisnya itu kalau diuangkan 1 triliun, Pak. Lebih lah, karena kita komanya berapa, 1 triliun koma gitu. Wow. Ya, alhamdulillah selesai. Ya, karena saya tidak mengkaji faraid dulu. Saya sampaikan dulu tentang siksa kubur dan azab neraka. Nah, itu dulu Pak ngajinya. Bagaimana orang tua yang sudah meninggal, di kuburannya gimana, ya kan? Suami yang meninggal kan butuh doa. Bagaimana kalau anak-anaknya ribut? Padahal yang dia butuhkan adalah naungan hujan doa dari anak-anaknya. Maka sejuk kuburannya, terang dan lapang, raudhah min riyadil jannah, taman sorga. Kalau enggak jadi khufratan, menjadi jurang neraka jahanam. Harus kita pikirkan itu ya, orang tua yang di alam barzah. Mereka meninggalkan warisan banyak, kita ngasih doa juga enggak, malah rebutan waris. Nah, baik, sebelum kita masuk tema waris, saya ingin menyampaikan tema tentang urgensi, pentingnya mempelajari ilmu waris. Kenapa saya membawa tema ini? Karena banyak yang menganggap tidak penting. Coba saja cek semua majelis taklim yang subuh ini sedang pengajian, tanya ada enggak di masjid-masjid itu ilmu faraid yang dibahas? Ada enggak? Ada di sini. Tapi kalau kita terusin mana coba? Ya, paling-paling tanya oleh suaminya pas pulang nanti, Bu, dari mana pengajian? Pengajian apa? Pengajian fikih. Dari mana pengajian apa? Tafsir. Pengajian apa? Pengajian hadis. Pengajian apa? Yasin. Pengajian apa? Al-Muluk. Kan gitu. Ada enggak pas dari mana Bang, kata istrinya? Dari pengajian. Pengajian apa? Faraid. Ada enggak? Ada nanti kalau Bapak ditanya oleh istri ya, nanti ada. Nanti tapi bukan sekarang. Nah ini penting Pak, karena banyak permasalahan yang muncul di dunia saja, apalagi di akhirat. Nah kita lihat ya. Nanti fokus kajian faraid itu di 3 ayat untuk rincian pembagian. Tapi untuk motivasinya di banyak ayat. Di surah An-Nisa itu dari ayat pertama itu Pak, sampai ayat 14 lanjut ayat 176. Itu mulai dari ayat 1 itu udah ancang-ancang bicara faraid itu. Bapak jangan cuma ingat ayat 3 aja kalau An-Nisa. Ya. Ayat 3 aja, ayat 3 apa? Ingat aja si masna, si sulasa, si rubah. Fankihu ma tawabalakum minan nisa, masna, wa sulasa, wa rubah, 2 atau 3 atau 4. Itu ayat 3 itu masuk itu ancang-ancang persiapan ayat faraid. Nah intinya ayat faraid itu nanti di ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayat 13 adalah ayat tentang sanjungan, ganjaran baik untuk yang melaksanakan faraid Al-Quran. Ayat 14 ancaman siapa yang meninggalkan faraid menurut Islam. Jadi nanti dibaca sendirilah ayat 1 sampai ayat 10-nya. Terkait anak yatim juga, terkait dengan penguasaan harta anak yatim, siapa walinya, itu di ayat 1 sampai 10. Nah ayat 10-nya ancaman betul bagi orang-orang yang makan harta anak yatim karena bapaknya meninggal. Enggak dibagi warisnya, dimakan. Maka dia masuk neraka dimasukkan ke perutnya. Innama ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, dia itu memasukkan ke dalam neraka jahanam, ke dalam perutnya. Kemudian dia dan perutnya itu dimasukkan juga ke neraka jahanam. Jadi neraka dimasukkan ke perutnya, lalu dia dicampakkan ke dalam neraka jahanam lagi. Baru ayat 11-nya tentang faraid, langsung to the point, Allah jelaskan serinci-rincinya. Tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad penjelasannya. Kalau sholat, Allah cukup mengatakan aqimus sholah, rinciannya Nabi yang jelaskan.
Kalau zakat, wa atuz zakah, rincian zakat Nabi yang jelaskan. Faraid tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad, Allah ambil alih penjelasan rincian faraid tersebut. Nabi tidak ikut-ikutan dalam menjelaskan faraid, hanya Allah saja. Ayat 11 panjang, hampir 1 halaman, jadi halaman kurang dikit. Ayat 12 juga lebih dari setengah halaman. Lalu nanti ayat 176, ayat terakhir An-Nisa itu setengah halaman. Jadi banyak sekali ya rincian, karena panjang dirinci maka panjang ayatnya. Hari ini tidak kita bahas rinciannya itu, tapi kita lihat motivasinya. Yang pertama, loh ini keluar 2 ya, keluar 2 layarnya. Gak apa-apa lah ya. Karena faraid itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat itu pesan yang dikuatkan, pesan yang ditaukidkan, itu wasiat. Jadi Allah berfirman, ini ayat awal kata dari ayat faraid, yusikumullah, Allah berwasiat kepada kalian. Ini dari lafaz ausa yusi, ausa past tense, yusi. Yusi itu sekaligus continuous, sekaligus future. Jadi selamanya. Jadi wasiat Allah yang berlaku selamanya. Kalau past tense telah lalu, kalau ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini bisa sekaligus continuous and future and forever. Now and next and forever. Nah, ini adalah wasiat Allah yang berlaku sampai kiamat, enggak ada expire-nya. Masalah faraid. Saya tanya, menjalankan wasiat manusia saja yang mau meninggal, hukumnya apa? Wajib tidak? Wajib kalau tidak bertentangan dengan syariat. Nah, apalagi wasiat Allah. Kemudian di akhir ayat faraid ada lafaz aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kalian, ayah, ibu, kakek, nenek, buyut, poyang ke atas, namanya asal itu ya, asal usul kita. Dan keturunan kita, wa abna'ukum, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, cicit, anak cicit, cucu cicit, cicit. Nah, sampai yang lahir nanti, la tadruna, kamu tidak tahu. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a, siapa di antara mereka yang akan memberi manfaat terbesar bagi kamu kalau kamu udah mati. Kamu masuk kuburan, dari harta kamu sudah tinggalkan jadi warisan untuk ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya, anak-anak, cucu, cicit semuanya. Ya, dari mereka itu siapa yang akan berkontribusi memberi manfaat padamu saat kamu di alam barzakh? Karena kamu menanti, siapa saja, mau orang taat, mau ulama, mau siapapun, mau waliullah pun, kalau dia meninggal, dia butuh doa orang hidup. Dari mana? Aba'ukum, dari ayah, ibu, kakek, nenek, dari anak-anak, cucu-cucu. Itulah kebutuhan orang yang berada di alam barzakh, karena dia didatangi oleh KPK. Orang didatangi KPK aja ketakutan di dunia. Ini bukan KPK. Ini komisi ya penanya di alam kubur, KPK. Komisi penyelidik pemeriksa di alam kubur. Tapi tidak hanya menyelidiki, sekaligus eksekutor. Langsung bisa ngazab tuh Pak. Namanya mungkar wa nakir. Diingkari dan mengingkari. Jadi semua jawaban diingkari sama dia. Malam pertama, bukan malam pertama ya, 3-7 langkah ditinggalkan oleh keluarganya, itu tinggal sendirian di kuburan, nggak ada yang nemanin ya, walaupun ibu ngakunya hidup semati, suaminya mati, nggak ada yang mau ikut. Baru 3-7 langkah orang yang nguburin sudah berangkat pergi, maka datanglah ini KPK ya, komisi penanya, pemeriksa, penyelidik ya di alam kubur. Marrabbuka. Itu si almarhum almarhumah sangat butuh doa dari anak-anaknya.
dari cucu cicitnya, ayah ibunya, kakek neneknya, tapi mereka lagi ribut harta waris, bukan doain. Gara-gara apa? Di dunia tidak dibekali ilmu faraid. Abaukum, kakek nenek, ayah ibu. Abaukum, anak cucu cicit. La tadrun, kamu tidak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Siapa di antara mereka yang paling besar memberi manfaat bagi kamu. Jadi kamu di alam kubur akan menunggu doa anak-anakmu, ayah ibumu, kakek nenekmu, cucu cicitmu. Itulah yang sekarang ditunggu-tunggu oleh penghuni kubur. Tapi anak-anaknya pada ribut waris. Itu ya. Jadi kalau doa meringankan azab kubur. Faridatan minallah. Nah, ini penutup ayat 11. Fardu dari Allah. Jadi Allah rincikan dulu. Kalau meninggal ayah atau ibu, anak laki sekian, anak perempuan sekian. Kalau perempuannya banyak sekian, kalau perempuannya sedikit satu orang sekian. Untuk ayah ibu berapa? Kalau ada anak, kalau enggak ada anak berapa untuk ibu, berapa ayah? Itu ketentuan dirincikan. Ditutup tadi abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Sekarang faridatan minallah, fardu dari Allah. Apa arti fardu? Wajib. Apa beda wajib dengan fardu? Enggak ada beda. Beda. Wajib hukum syara yang sebagiannya hasil ijtihad para ulama. Istinbat hukum, maka Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi mengatakan wajib. Dari mana? Isyarat Quran, misalnya perintah. Zakat wajib tidak? Al-Quran menyebutnya apa? Az-zakatu wajibatun. Enggak ada. Cuman perintah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Karena dia perintah, maka para ulama punya qaidah ushul fiqh. Ya, Imam Syafi'i misalnya al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafi. Prinsip dari perintah Allah menunjukkan wajib. Berarti ada intervensi istinbat ulama dalam beristihad. Nah, untuk yang fardu tidak ada celah ijtihad. Karena kewajibannya langsung dari Allah, tidak ada peluang ijtihad. Itu bedanya fardu dengan wajib. Jadi faraid ini adalah kewajiban yang tidak bisa diganggu gugat karena langsung Allah yang memfardukannya. Jadi kualitas fardu lebih daripada wajib. Sama-sama harus kerjakan kalau tinggalkan berdosa, tapi secara munculnya fardu beda dengan wajib. Allah langsung yang memfardukannya. Jadi rincian farid untuk anak laki sekian, anak perempuan sekian, satu orang anak perempuan, banyak anak perempuan, itu fardu dari Allah. Karena itu dia disebut dengan faraid. Faraid itu jamak dari faridah. Faridah satu fardu, faridotain dua fardu, faraid tiga atau ke atas, fardu semua. Jadi Allah rincikan 1, 2, 3, 4, 5 pembagian itu semuanya fardu, tidak ada yang sunnah. Pembagian fardu itu fardu. Kita dipaksa untuk taat karena Allah langsung yang menentukannya. Karena itu dalam hal pembagian waris sesungguhnya seorang muslim tidak ada peluang untuk berijtihad sendiri. Enggak ada peluang. Ya. Nah, lihatlah penutup ayat 11. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hakiman, aliman, hakiman itu asmaul husna. Ada 99. Kenapa tidak ditutup dengan terkait kematian? Ya Allah Maha terima taubat, Maha pengampun, mestinya gitu ya. Innallaha kana ghafurur rahima atau tawwabar rahima. Kenapa asmaul husnanya aliman, hakiman? Aliman Allah Maha tahu serinci-rincinya. Hakiman Allah sangat bijak, tak ada yang lebih bijak dari Allah. Menolak kalau ada yang berpendapat ada cara lain yang lebih hebat daripada cara Allah dalam pembagian waris. Ditolak ini. Allah Maha tahu isi hati saudara yang mau mengambil bagian saudara yang lain. Allah mau tahu paman yang akan menguasai harta waris ponakannya, Allah tahu. Dan ketika Allah tahu pasti dibalas. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, kebaikan keburukan sekecil apapun Allah balas yang di hati pun.
Coba sekarang jawab, saya tanya. Bapak Ibu sekalian, saat ceramah ini yang paling banyak ngomong ustadz atau jemaah? Ustadz atau jemaah yang banyak ngomong? Saat ustadz itu ngomong, hatinya diam atau bicara? Saat ustadz ngomong, hatinya diam atau bicara? Diamlah. Kalau diam, bicara nih hati. Tapi kalau lagi ngomong begini, hati diam, ya kan? Nah, sekarang jamaah lagi diam kan dengan ustadz ceramah. Sekarang jemaah, oi jemaah, hatimu sekarang diam atau bicara? Nah, yang kamu bicarakan sekarang Allah tahu. Setiap kata yang ada di hati itu akan Allah hisab. Jadi Allah Maha tahu isi hati siapa yang ingin mengambil bagian waris saudaranya atau tidak mau membagi bagian waris ibunya atau bagian waris adiknya, kakaknya. Allah Maha tahu dan isi hati itu akan dihisab. Jadi kita ini diajarkan untuk jujur, untuk berbuat amal soleh itu dari hati. Ini ketulusan, ya, dihisab Bapak Ibu. Hakiman Maha bijaksana. Mungkin ada yang bilang, lebih bijak kalau kita selesaikan sesuai dengan mufakat, musyawarah, mufakat. Kenapa? Kita bagi adil saja. Ini ditolak. Kalau kita anggap bagi musyawarah, mufakat itu bagi adil, lalu pembagian Allah adil tidak? Berarti kita menuding tidak adil. Masa ada yang lebih adil dari Allah? Ada? Enggak ada. Kalau Allah sudah tidak, siapa yang adil kalau Allah tidak? Coba. Allah itu Maha adil. Allah paling tahu bagaimana terbaik buat kita. Nah, inilah penutup ayat 11. Kemudian ayat waris ayat 12. Diuraikan bagian istri berapa, suami berapa, kalau istri tidak punya anak, kalau punya anak berapa, suami berapa, kalau punya anak, kalau nggak punya anak berapa, untuk istri kalau suami meninggal, untuk saudara seibu berapa, kalau dia sendirian berapa, kalau dia barengan banyak berapa, diuraikan, lalu ditutup ayat itu dengan ungkapan wasiyatan minallah. Semua pembagian tadi adalah wasiat Allah. Di akhir ayat 11 menyebutkan wasiat Allah di awal, ayat 12 wasiat Allah di akhir. Seolah-olah ditutup semua itu dengan lafaz wasiat Allah. Dan di sini menggunakan isi masdar, bukan fi'il mudhari kayak tadi. Isi masdar itu adalah kalimat yang tidak terikat dengan tensis, tidak terikat dengan bentuk waktu, artinya liddawami wassubut, terus menerus dan tetap terus menerus. Jadi wasiat yang berlaku terus menerus dan tidak berubah. Karena itu diungkapkan dengan isim masdar. Lalu ayat ini ditutup lagi dengan wallahu alimun halimun, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha halim, lembut. Ayat 11 ditutup dengan aliman hakiman. Ayat 12 alimun. Sama aja itu. Tidak diserahkan kepada asmaul husna yang lain. Alimun alimun, aliman alimun. Kalau ada dua lafaz yang terulang dalam satu objek pembicaraan, maka yang kedua itu namanya taukid, menegaskan. Yang pertama, ya, jadi betul-betul kalau sudah alimun itu aja sudah lafaz ismul mubalaghah, sangat, artinya sangat amat. Allah amat sangat mengetahui serinci-rincinya. Diulang lagi, berarti apa itu? Allah sungguh-sungguh amat sangat maha mengetahui serinci-rincinya dengan pengetahuan sehebat-hebatnya. Itu susah di bahasa Indonesia, susah. Artinya jangan ada yang merasa lebih tahu. Nah, sekarang halim maha lembut. Kalau cara Islam nanti bertengkar anak-anak, jangan pernah berkata begitu. Justru dengan cara Islam inilah terjadi kelembutan. Adik kakak jadi saling mencintai, mendoakan orang tua yang meninggal. Kok bisa begitu? Iya, tapi kalau tidak tahu ilmu faraidnya bertengkar terus. Nah, saran saya kalau ngaji faraid tidak cukup yang datang suami saja atau istri saja.
atau anak-anak saja? Semuanya. Suami, istri, anak-anak biar pahamnya sama. Kalau nanti bagi waris enak dia. Tapi kalau yang ngaji cuma ibu doang, susah. Pas mau cara Islam, yang lain ingin cara lain. Lihat lagi di ayat 176. Ini ada asbabun nuzul. Yastaftunak, ya Muhammad, mereka datang minta fatwa. Qul Allahu yuftikum, Allah yang beri fatwa pada kalian fil kalalah. Jadi ada anak muda kaya raya, belum menikah. Jadi enggak punya istri, enggak punya anak. Kaya raya, Pak. Tahu-tahu meninggal. Yang ahli waris cuma saudara dan paman-paman. Akhirnya mereka saling rebutan waris. Saya yang paling berhak, saya senjata, keluarlah pedang, keluarlah tombak, mereka mau berbunuh-bunuhan. Lalu hampir aja terjadi perang saudara antara paman dan anak-anak dan ponakan, saudara-saudara dan anak almarhum dan paman almarhum. Maka yang paling tuanya berkata, kenapa kita saling berbunuhan? Sedangkan Nabi Muhammad masih hidup. Ayo kita datang ke sana dengan pedangnya yang masih dipegang itu, datang. Ya Muhammad, kami minta fatwa. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kami minta fatwa. Datang-datang Nabi keluar, ada apa ini? Orang demo pakai pedang, Pak. Demo pakai pedang. Kan kaget. Minta fatwa soal orang meninggal, tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada yang lain, hanya ada saudara. Yastaftunak, mereka datang minta fatwa kepadamu ya Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad, Allahu yuftikum fil kalalah. Allah yang beri fatwa. Saya emang enggak ikut-ikutan. Nabi saja tidak berani dan tidak diperkenankan berfatwa soal waris. Hari ini pengadilan banyak mengeluarkan fatwa waris di luar aturan Allah. Ini macam mana coba? Nabi saja tidak berfatwa. Nabi. Maka sekarang keluarlah yang dulu ditolak waktu zaman Menteri Agama Munawir Sazali, ditolak oleh DPR. Dulu yang ditolak dulu sekarang diresmikan, namanya kompilasi hukum Islam. Di situ ada kompilasi hukum waris Islam. Kok bisa? Saya nggak setuju nama Islamnya. Kalau dia bikin kompilasi hukum waris, boleh. Kompilasi hukum apa silakan. Tapi ketika dia sebut kompilasi hukum Islam, maka saya tidak berkenan, Pak. Karena hukum Islamnya itu. Coba dia nggak usah pakai Islamnya. Kompilasi hukum waris itu aja kan? Karena apa yang sudah Allah tetapkan nggak berubah di sini. Karena ini fatwa Allah. Jadi waris ini adalah wasiat Allah, fatwa Allah, fardu Allah. Artinya Allah ambil alih semua. Kenapa ada intervensi manusia di situ? Nah, karena itulah di ayat yang sama di tengah-tengah Allah sebutkan yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah jelaskan serinci-rincinya agar kalian tidak sesat. Artinya apa? Siapa yang mengambil cara lain sesat. Ayat ini 176 ditutup dengan kembali alimun. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dengan segala sesuatu syai'in serinci-rincinya alimun, maha tahu. Ayat 11 aliman, ayat 12 alimun. Kembali ayat waris ayat terakhir An-Nisa ini alimun lagi. Lagi-lagi asmaul husnanya alimun alimun alimun, bukan rozakun, bukan soburun, bukan kudusun, alimun. Karena ada pemikiran yang sok tahu dari manusia ini, maka itu ditolak. Nah, coba lihat ayat berikutnya setelah ayat waris tentang pembagian rincian itu 11, 12, sekarang ayat 13. Bagi orang yang melaksanakan tuntunan Allah. Kata Allah apa? Tilka. Itu semua. Rincian ayat 11, 12. Tilka, itu semua yang dirincikan di ayat 11, ayat 12. Hududullah, itu adalah hukum-hukum Allah. Batasan-batasan dari Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan dia ke dalam sorga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, dia kekal di sorga.
Wadzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang sangat agung, kemenangan yang terbesar. Di dunia dapat harta waris, di akhirat dapat sorga. Laksanakan cara Islam, dapat waris, dapat duit, di akhirat dapat sorga. Kenapa? Melaksanakan aturan Allah. Sebaliknya ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia yata'adda hududah, melanggar hukum-hukumnya, karena hudud di sini ayat sebelum tentang waris, melanggar hukum waris. Yudkhilhu naran, Allah masukkan dia ke neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, baginya adab yang teramat hina. Di dunia ribut, warisan tidak sesuai pula, mungkin dapat dikit, di akhirat masuk neraka pula. Ustaz, dia tiap malam tahajud duha, gimana kalau dia tidak waris secara Islam? Ini ayat menyebutkan begitu. Ustaz, tafsirnya begini-begini, ya silakan cari tafsir lain. Saya nggak berani ngambil tafsir lain. Kalau saya pakai jalan lain, saya tidak berani pakai tafsir jalan lain. Ya, nggak berani saya, Pak. Apa kata Al-Quran? Teksnya begitu, teksnya dulu, baru nanti kontekstualnya. Jangan tiba-tiba teks ditolak, pakai kontekstual. Jangan dulu, mana ada kontekstual kalau nggak ada teks. Jadi penafsiran awal, pemahaman awal dalam bidang fikih itu pemahaman nas dulu. Bagaimana kalau nggak mau pakai nas tapi langsung? Nggak mungkin, pasti nas dulu. Nanti saya baca begitu terjemahannya, tafsirnya macam-macam. Silakan yang kuat tafsirnya, ada dalilnya, boleh berbeda. Tapi kalau nggak ada berbeda, bagaimana mau berbeda kalau yang ini pakai ada nasnya, yang ini nggak ada nasnya? Ayo, kita pakai yang mana? Ya ada nasnya dong, yang ada ayatnya, ada hadisnya. Masa yang hanya pemikiran tanpa nas kita terima? Nah itu tadi, kalau memang ada penafsiran lain silakan tafsir. Tapi kalau dari teksnya, siapa yang melaksanakan waris dapat harta di dunia, dapat surga. Yang tidak memakai cara Islam, inilah masuk neraka kekal. Horor juga ini. Lafaz berikutnya. Lafaz Allah dari poin-poin yang kita kutip tentang waris itu. Lafaz Allah enggak diganti dengan kata ganti. Ya. Tidak diganti dengan pronoun. Domair, enggak diganti domir. Kata ganti. Seluruh bahasa itu kalau ada pengulangan pasti diganti dengan domir. Si Bayorka, si Biorka ini nama orang. Misalnya nama orang ya. Nah sekarang tapi itu nama hacker itu sekarang. Si Biorka bangun tidur. Lalu apa Pak? Biorka atau dia? Dia. Lalu dia ke kamar mandi. Sikat gigi dan bersih-bersih. Setelah itu dia berwudu. Setelah berwudu dia sholat tahajud. Ya, Biorka sholat tahajud, masya Allah. Itu normalnya, bukan Biorka bangun tidur, lalu Biorka ke kamar mandi, Biorka bersih-bersih dan sikat gigi, lalu Biorka berwudu, lalu Biorka sholat tahajud. Enggak Pak, diganti dengan dia. Namanya domir atau pronoun bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia juga begitu. Enggak diulang nama Biorkanya. Tapi ketika waris, kenapa nama Allah enggak diganti dengan huwa, hu, hi? Coba lihat, nih poin-poin ini adalah pas Allah dari awal ya. Lihat, kan sudah disebut yusikumullah, udah disebut nama Allah. Mestinya untuk yang berikutnya diganti huwa atau hu atau hi. Ini enggak, coba lihat. Ini enggak ada nama Allah, yang ini ada nama Allah. Faridotam minallah. Mestinya apa? Faridotam minhu. Harusnya begitu. Lihat lagi nih.
Innallaha kana aliman hakima. Maksudnya innahu kana tawwaba. Kalau ayat lain kan innahu ka. Ini enggak innallaha kana aliman hakima. Enggak diganti hu. Lihat lagi. Wasiyatan minallah. Maksudnya apa? Wasiyatan minhu. Wasiyatan min. Ini enggak diganti. Sedangkan ayat tauhid aja. U'budullaha. Ada Allah kan? Wala tusyriku bihi, digantihi. Padahal itu ayat tauhid. Nah, ini ayat waris malah enggak diganti. Coba lihat lagi. Tuh. Kan ini penutup ayat. Udah disebut sebelumnya lafaz Allah. Maksudnya apa? Wa huwa alimun halim. Enggak diganti huwa. Wallahu alimun halim. Kalau di ayat lain kita dengar itu ada ya. Wa huwal ghafurur rahim. Ada kan? Nah, ini enggak. Wallah enggak diganti dengan huwa Allahnya. Coba lihat nih, kul Allahu. Maksudnya apa? Kul huwa yuftikum. Lagi Pak di sini. Yubayyinullah. Maksudnya apa? Huwa yubayyinu lakum. Allahnya enggak dihilang. Ini penutup ayat. Wallah. Maksudnya apa? Wa huwa bikulli syai'in alim. Tapi enggak. Wallahu bikulli syai'in alim. Lihat itu lagi tuh. Nah, ini sama aja dengan ini tulis kecil yang gedenya. Tilka hududullah. Maksudnya apa? Kan disebut ya 11-nya Allah, 12-nya Allah, 13-nya. Maksudnya tilka hududuhu. Wa may yuti'illah wa may yuti'hi mestinya. Enggak dihilangkan Pak lafaz Allahnya. Enggak diganti hu, enggak diganti hi. Lihat ayat 13, ayat 14-nya. Wa may ya'sillaha. Kan disebut Allah sebelumnya. Maksudnya apa? Wa may ya'si wa may ya'sihi. Jangan dipanjangin, wa may ya'sihi. Karena fi'il mudhari'nya dijazamkan dengan syarat dengan man. Wa may ya'sihi. Kenapa di sini wa may ya'sillah? Nah, begini penjelasannya. Wallahu la ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Itu apa namanya? Asmaul Husna. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Paham ya? Allah apa? Asmaul Husna bukan? Bukan. Kita referensi semua kitab-kitab yang membahas lafzul jalalah. Allah itu kesimpulannya Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Nah, kalau disebut Allah, maka include-lah 99 Asmaul Husna di situ. Jadi apa artinya ketika lafaz Allah tidak diganti dengan dhamir pada ayat-ayat faraid, menunjukkan bobotnya. Allah ingin melibatkan 99 Asmaul Husnanya pada tiap-tiap lafaz yang Allah disebutkan di situ. Kalau diganti huwa, hilang itu Pak, enggak mengandung Asmaul Husna dia. Misalnya diganti wa huwa ali wa huwa bikulli syai'in alim, wa huwa dan dia. Dia Allah tapi tidak melibatkan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus. Tapi kalau wallahu bikulli syai'in alim, maka melibatkan semua Asmaul Husna itu. Jadi ini bobotnya. Ketika ayat faraid lafaz Allah tidak diganti dhamir. Tapi kalau bicara tentang salat, bicara tentang tauhid sekalipun lafaz Allah diganti. Nah, ini bukan kita mengatakan masalah tauhid tidak penting, sangat penting. Tapi itu sudah diperhatikan manusia. Masalah faraid ini penting, tapi manusia banyak nggak perhatian. Makanya itu kita lihat bobotnya ini. Apa buktinya nggak diperhatikan? Coba cek pengajian di mana-mana, ya, dari Sabang sampai Merauke. Orang pada takut kalau faraid, wah ngeri matematika. Padahal matematikanya faraid itu cuma 6, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, cuma itu doang. SD kelas 2 atau kelas 3 lah ya, kelas 3 ya. Itu matematikanya itu selevel SD kelas 3. Apa yang kita takutkan? Itu kan masalahnya warisan sampai miliar. Soal dia miliaran tinggal pakai kalkulator. Nggak usah kita pakai cari-cari kayak dulu. Mesin hitung udah banyak. Jadi masalah faraid itu udah gampang sekarang.
Jadi, nah ini, nah, ada meninggal itu ya. Faraid jamak dari faridoh. Nah, karena itu, jadi faraid itu, saya mau tanya, faraid ilmu apa? Ilmu waris ya. Padahal yang fardu bukan hanya faraid. Salat fardu enggak? Haji fardu enggak? Puasa, zakat fardu semua. Tapi sudah melekat faraid itu kepada ilmu waris. Coba aja kalau pulang nanti, dari mana Mas? Dari belajar ilmu faraid. Oh, ilmu fardu sholat ya, ilmu fardu haji. Enggak, ilmu waris. Dan istilah ini sudah dipakai oleh Rasulullah. Faraid itu menjadi khusus bagi ilmu waris. Walaupun sholat fardu, haji fardu, zakat fardu, tapi tidak diperuntukkan faraid kepada sholat, haji dan zakat. Saking fardunya kali ya. Tanggung ya, kita sekian ada 17 poin ini yang ke-15. Menunda pembagian waris, berbuat zalim kepada ahli waris. Misalnya gini, ahli waris 5, ditunda. Akhirnya yang 5 ini meninggal duluan, enggak dapat dia kan? Zalim enggak? Zalim. Mestinya prinsipnya bagi waris itu cash, C-A-S, cas, cash. Apa itu? C, cepat. Jangan lama-lama. Berapa lama saya waktu di Hafiz Indonesia ketemu almarhum Syekh Ali Jaber rahimahullah. Beliau ngomong di Madinah itu seluruh orang meninggal selesai pembagian waris hari kedua kematian. Hari kedua Pak, bukan kedua tahun, kedua. Hari kedua. Kalau hari ketiga udah terlambat. Di Madinah begitu. Kalau di sini gimana? Bagi waris, waduh jenazah masih basah, ragus amat. Kalau sini kan ragus amat. Akhirnya 2 tahun, ada yang 20 tahun nggak dibagi. Apa akibatnya? Kalau harta menumpuk senisab emas 85 gram, akan menimbulkan kewajiban lain, namanya kewajiban haul zakat. Saya mau tanya, harta waris yang ditinggalkan rata-rata di atas nisab zakat enggak? Di atas 85 juta ya, kalau segram 1 juta aja 85. Ada nggak warisan di bawah 85? Kalau ada berarti nggak ada zakat di situ. Tapi kalau dia 85 juta ke atas ada zakat. Lalu siapa yang memberi zakatnya tiap tahun? Kalau nggak dibagi setahun. Nah kalau nggak diberikan zakatnya, zalim kepada 8 golongan penerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fakir, miskin, amil, gharim, riqab, mu'allaf, sabilillah, ibn sabil. Ini pemiliknya. Siapa yang ngasih ke situ? 2 tahun nggak dikasih, 3 tahun, nah itu dosa besar nggak ngeluarin zakat. Maka paling lama setahun supaya tidak ada wajib zakatnya. Itu C, cepat. Yang kedua A, akurat penghitungannya, bawa ahli. S, syar'i caranya, bukan seenaknya sendiri, syar'i ya. Terus semua poin adalah pas Allah. Satunya ibadah yang penjelasannya rinci tadi sudah dijelaskan ya. Sedangkan yang lain dijelaskan secara global, aqimus shalah wa atuz zakah, nanti dirincikan di hadis. Kalau faraid dirincikan oleh Allah langsung oleh dalam Al-Qur'an. Faraid artinya ilmu pembagian waris, sedangkan ibadah lain juga fardu tidak sebut faraid, tadi saya jelaskan. Setiap manusia pasti mati dan mayoritas meninggalkan harta kecil atau banyak. Berpotensi bertengkar kalau tidak sesuai, tidak ridho ya. Tapi kalau dengan hukum Allah kita pasti ridho kan? Allah yang suruh. Rasulullah bersabda ya, ta'allamul faraid wa'allimuh, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan ia, karena sungguhnya ia separuh ilmu. Nisful ilmi, separuh ilmu. Kalau ini ada daun timbangan ilmu kiri kanan, di kiri ini ada ilmu bahasa Arab, fikih, mantik, fisika, kimia, biologi dan segalanya, satu daun timbangan ilmu. Fisika nuklir, nah, yang dikuasai Einstein itu. Di sini ilmu faraid, maka dia seimbang. Jadi siapa yang meninggalkan ilmu faraid, dia sudah kehilangan separuh ilmu. Ilmu itu ada 3 saja kata Nabi, ayat-ayat muhkam, sunnah yang sahih, dan pembagian faraid. Jadi ilmu itu cuma ayat Quran, hadis sahih, ilmu faraid. Nabi yang ngomong itu.
Kemudian pelajari Al-Quran, ajarkan ia kepada manusia. Pelajari faraid, ajarkan ia. Jadi sama, seruan belajar faraid sama dengan seruan belajar Al-Quran. Aku akan, hanya manusia yang akan mati, ya. Nanti ilmu itu akan diangkat, hampir-hampir 2 orang berselisih dalam faraid, tidak mendapati hakim. Kekhawatiran Nabi ini sudah terjadi. Bukan hanya tidak mendapatkan hakim yang menyelesaikan, malah terjadi bacok-bacokan. Nah, ini bahaya. Terakhir, bagaimana Nabi, begitulah para sahabat. Khalifah Umar pun ketika menulis surat kepada gubernurnya di beberapa wilayah Islam, di zaman Umar itu 1/4 dunia sudah dikuasai. Beliau menyerukan gubernurnya, amir-amirnya, ta'allamu wa ta'allamul faraid fa innaha min dinikum. Pelajarilah faraid, maka sungguhnya faraid adalah setengah dari agama kalian. Kalau Nabi sebut faraid setengah ilmu, Khalifah Umar sebut setengah agama. Lalu ada yang mengatakan setengah tidak penting. Ini ya. Makanya saya tidak langsung masuk ke tema faraid, sekarang hanya motivasi pengantar ilmu faraid. Jadi kalau misalnya pengantar ini selesai di sini, tidak ada follow up-nya, berarti sekaligus hari ini pengantar dan penutup. Tengah-tengahnya kosong. Ya, saya kembalikan ke moderator, mohon maaf waktunya berlebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rantau. Ya, kalau misalnya bisa ya turun dengan bungkusan aja. Sementara selama ini itu warisan untuk anak perempuan. Kemenakan perempuan. Bahkan kemenakan perempuan ya, Bu. Anak perempuan dan kemenakan perempuan. Dan kemenakan perempuan. Tapi kebanyakan yang terjadi di Padang itu adalah banyaknya anak. Nah, itu bagaimana itu Pak Ustaz? Terima kasih. Awak sakampuang kali ya. Ibu saya Padang Kota, Caniago. Ayah saya Pasisia, Sikumbang. Caniago, Sikumbang. Kalau Padang Kota itu Bapak Ibu, itu Padang Bana. Tahu Padang Bana itu? Benar-benar Padang itu. Kalau Bukit Tinggi itu sudah perluasan Padang di zaman Belanda dulu. Aslinya Padang itu Padang Kota itu. Padang Bana itu. Nah, ibu kandung saya di situ. Jadi dari Padang Kota merantau ke Bengkulu, beberapa tahun lahirlah saya di Bengkulu. Jadi warisan jatuh ke anak perempuan, bahkan ke kemenakan perempuan. Itu adat laki-laki bawa bungkusan keluar merantau, lalok di surau, makan di lapau, tidurnya di musola, makan di warung Padang. Bukan karena kaya, bantu-bantu dulu nyuci piring, nanti bisa dapat sepiring. Nah itu, nanti baru kaya, baru dia bikin warung Padang, lalu dia kirim uang bikin musola di kampung. Merantau dengan bungkusan saja. Bagus nggak? Secara tradisi bagus ya, laki-laki berjuang. Tapi inilah penyebab perang Padri. Dulu 1825 sampai 1830 Imam Bonjol berperang dengan kaum Padri. Kaum Padri dihasut Belanda, dikasih senjata, dikasih untuk memerangi Imam Bonjol. Imam Bonjol menyerukan syariat Islam. Kaum adat kepengen cara adat. 5 tahun bertumpahan darah Pak, karena waris ini Pak.
Belanda senang banget tuh Divide et Impera, ya kan? Kasih lagi senjata, kasih lagi senjata. Imam Bonjol kan gagah, walaupun dipenjara Belanda dia tetap bertahan, bahkan memenangkan perang. Nah 5 tahun perang menanglah Imam Bonjol. Kaum Padri kalah dan menyerah, bukan menyerah, sepakat dalam satu konsensus arbitrase. Makanya konsensusnya muncul adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Nah ini Bu sejarahnya tuh Bu. Ya, konsensus kita orang Padang itu bukan orang Padang ya, orang Minang lebih tepatnya. Kalau orang Padang sudah dari Pak, orang Minang itu 100% Muslim. Percaya nggak? Ini kesepakatan juga. Kenapa? Kalau dia keluar dari Islam, maka dia bukan orang Minang lagi, tapi orang Padang. Iya Pak, beda antara orang Minang, orang Padang. Kalau sebut orang Padang, masih ada mungkin Cina, mungkin ada yang non-Muslim, Padang tuh. Tapi kamu orang mana? Orang Minang, dipastikan dia Muslim. Kenapa? Kalau dia keluar dari Islam, maka kesukuan Minangnya tercabut otomatis. Itu juga kesepakatan dari dulu. Kemarin di TV beberapa waktu yang lalu ya, waktu masih ada ILC itu, ada orang Minang, tokoh Minang bilang, Minang itu 100% Muslim. Wah itu marah-marah semua. Mana mungkin, mana mungkin. Termasuk yang suaranya banyak bacot itu ya, dari pemerintahan, dari oknum ya. Nggak mungkin, pasti ada non-Muslim, pasti ada. Masa orang Padang Muslim semua? Nggak paham dia. Nggak paham. Kalau orang Padang masih ada non-Muslim. Kalau orang Minang dipastikan Muslim dan 100% Muslim. Kenapa? Kalau ada yang murtad dia keluar dari Minangnya, dia lepas kesukuannya. Nah itu sepakat. Sejak saat itu adat ikut ayat 1830 itu Bu. Makanya dari situlah kaum adat dan Imam Bonjol sepakat termasuk hukum waris Islam pakai cara Al-Quran. Kenapa? Adat basani syara, syara basani kitabullah. Adat harus ikut syariat, syariat itu sumbernya Al-Quran. Itu sudah menjadi tagline sudah sampai sekarang. Tapi kaum adat mengingkari itu. Ada yang kepengen cara adat lagi, akhirnya sekarang masih banyak pakai cara adat. Nah sekarang tinggal pilihan kita Bu. Ada adat, ada ayat, bedanya D dan Y. Ikut Y apa D? Kalau dia Muslim, perintahnya udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam secara total, termasuk Islam dalam perkara waris. Para ulamanya aja di Padang sekarang ribut itu, buya-buya itu tidak sepakat itu. Ada yang ingin cara adat, masih ada walaupun dia ustadz. Tapi sebagian ustadz yang kokoh ingin cara ayat. Dan itu juga masyarakat Minang sekarang Bu, tidak semua masyarakat Minang itu ikut adat, walaupun tinggal di Padang, banyak yang sudah ikut ayat sekarang. Jadi kepengen cara Islam dia. Ya. Dan memang Islamnya kuat di Padang itu, cuman masalah warisnya inilah bermasalah. Kalau masalah yang lain Pak kokoh kuat itu, nggak tersentuh. Indomart aja nggak bisa masuk, Alfamart, Indomart nggak bisa masuk di Padang tuh Pak. Kalau dia masuk mati dengan sendirinya, nggak mungkin hidup. Saking hebatnya orang Minang dalam ekonomi. Jadi kalau nggak ada orang Minang, ekonomi kita dikuasai Cina itu nggak ada pengimbang. Jadi yang menyeimbangi di manapun, di Tanah Abang, di manapun itu orang Padang. Cina itu tersaingi. Nah di Padang sendiri Cina nggak berkutik. Ya, tapi dalam perkara ini perlu dikritisi. Memang banyak yang masih pakai adat, tapi yang pakai ayat sudah banyak juga sekarang. Jadi ulama-ulamanya sendiri ada perbedaan. Ya. Satu lagi itu ada masalah juga dalam harta pusaka. Ada yang pokoknya termasuk harta pusaka dibagi juga warisnya. Ada yang bilang enggak karena ini bukan harta dia, ini turun-temurun. Nah itu juga problem. Ya sebenarnya itu menjadi problem karena meninggalkan ayat. Coba kalau semua pakai ayat selesai tidak ada masalah. Jadi syariat Islam ini menyelesaikan masalah. Kalau pakai cara manusia, otak manusia macam-macam. Kadang-kadang 3 orang perselisihnya bukan 3, 9 karena tiap orang punya 3 pendapat. Lihat aja anggota DPR. Orangnya cuma sekian tapi pendapatnya bisa banyak dalam satu urusan. Nah, kalau cara Allah semuanya satu pendapat karena ikut Allah dan Rasul. Ya, itu ya. Itu ya, Bu ya.
Saya termasuk yang kena korban. Tanah ayah saya itu sampai 20 hektar di kampung. Nah, kemudian diuruslah pengadilan. Untuk apa ayah ngurus itu, saya bilang, masih waktu masih orang tua saya. Kenapa? Kalaupun menang jatuh ke keponakan perempuan, untuk apa? Udah habis-habis bolak-balik pengadilan. Akhirnya sudahlah, dilepas aja. Waktu itu udah dibangun orang rumah-rumah situ. Padahal surat adat kita yang pegang, surat adatnya itu, belum ada sertifikat, belum ada apa. Tapi saya bilang daripada nanti diperjuangkan juga, kaum adat nggak mau pakai syariat Islam, dia mau cara adat. Percuma juga kalau menang, tanah kita miliki nggak jadi milik ahli waris juga. Nah ini Pak ya, hanya kalau pakai Islam tenanglah kita. Jelas ya Bu ya? Baik, terima kasih kepada guru kita. Selanjutnya ada pertanyaan dalam bentuk tulisan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Ustaz, jika harta orang tua yang dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan dan dibaginya pada saat orang tua tersebut masih ada, bagaimanakah hukumnya? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang paling sahih. Kalau mau bagi rata, bagi masih hidup, tapi bukan waris namanya, hibah. Kalau hibah mau rata, mau tidak rata, sahih. Kenapa? Karena harta masih milik dia sempurna. Ya, panggil anak-anak, ini kamu ini ada berapa nih? 60 pintu kontrakan. Nah, pintunya doang. Anaknya 6, masing-masing 10, udah selesai urusan, ya kan? Nah, tapi untuk istri babe mana? Istrinya 4. Kasih dulu istri masing-masing 2 pintu, selebihnya untuk anak-anak bagi. Boleh, itu kalau ingin cara kita, bagilah ketika masih hidup. Bahkan boleh lintas keluarga. Misalnya dikasih hibah itu bukan ke anaknya, dikasih ke Ustadz Nurul Habibur Rahman. Misalnya. Amin, misalnya. Itu masih sah karena hibah. Kenapa? Kalau hidup harta milik manusia bebas dia transaksi, hibah dan lain-lain. Kalau sudah meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah. Apa yang kembali? Ruhnya dan hartanya kembali kepada Allah. Maka harta itu tidak boleh digunakan kecuali setelah dibagi sesuai aturan Allah. Jadi yang mati kembali kepada Allah itu nyawanya dan hartanya. Lepas kepemilikannya, lepas jadi milik Allah, maka baru sah ketika dibagi sesuai aturan Allah. Kalau udah meninggal, tapi kalau masih hidup milik dia, bebaslah dia mau kasih wakaf untuk masjid ini supaya jadi Al-Himmah Tower. Iya, Al-Himmah Tower 20 lantai. Nah, itu dari harta dia, ya. Itu sahih kalau masih hidup, sah ya. Makanya sekarang kalau ada keraguan anak saya kemungkinan tidak akan cara Islam ini, bagilah sekarang. Ya, 5% buat Ustadz. Ya, kalau mau juga saya nggak nolak, Bu. Masa nolak rezeki? Kita itu doanya minta rezeki, bukan nolak rezeki. Cukup ya? Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan kedua, masih ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah warisan seorang istri dari orang tuanya suami berhak atas warisan istrinya? Jika berhak, berapakah bagiannya? Ya. Kalau ibu dapat warisan, sekarang saya tanya, warisan ibu dapat itu milik ibu atau milik siapa? Milik ibu. Nah, milik ibu itu ditambah milik hasil usaha ibu, ditambah yang diberikan suami, digabungkan semuanya jadi harta waris. Ketika itu istri meninggal, maka suami dapat berapa? Suami dapat, kalau ibu tidak punya anak sama sekali, setengah. Kalau ada anak atau ada cucu, ada cicit, ada apa aja pokoknya keturunan, walaupun satu, maka suami mendapat 1/4. 1/4 cukup untuk kawin lagi tuh. Iya kan, cukup itu. Ya, tapi rinci-rincian. Tapi saya belum tuntas ini ya, pengajian ini kan
karena materinya panjang faraid. Ini kan baru pendahuluan. Kesimpulannya begini, pembagian faraid sekaligus pembagian kewajiban menafkahi yang jatuh kepada laki-laki bukan perempuan. Contoh, meninggal ayah, ibu dapat 1/8. Dari 7/8 dibagi kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Anak laki-laki 2/3 dari 7/8, anak perempuan 1/3 dari 7/8. Banyak siapa? Banyak anak laki-laki ya. Tetapi anak laki-laki mengambil alih kewajiban ayah sebagai pemberi nafkah. Ibu dinafkahi oleh anak laki-laki. Saudara perempuan, saudara kakak adik perempuan dinafkahi oleh saudara laki-laki, anak laki-laki tadi, berapapun jumlahnya. Jadi bukan tiba-tiba ngambil semuanya lalu nggak ada kewajiban. Diambil untuk ibu sudah dapat sekian, sisanya 1,5 miliar, anak laki-laki 1 miliar, anak perempuan 1,5 miliar. Tapi nafkah keseluruhan keluarga itu laki-laki itu yang menanggung. Si ibu dapat sekian, si anak perempuan dapat 500 juta, makan sendiri, pelit sendiri, simpan sendiri. Tidak ada kewajiban nafkah, malah dinafkahi. Disitulah kenapa laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ingat ya, pembagian waris adalah pembagian tanggung jawab nafkah juga, bukan semata-mata bagi harta. Jadi kalau dapat setengah laki-laki nggak usah cemburu, Bu. Coba nanti anak perempuan itu nikah, yang laki-laki dapat 1 miliar, dia nikah, dia yang ngasih mas kawin kepada calon istrinya, dia yang kasih uang segala macam, yang 1 miliar tinggal 1,5 miliar. Si perempuan nikah, dia yang dapat nafkah, dia dapat mas kawin, jadinya 1 miliar dia. Nah, nanti kalau sudah nikah, si laki-laki usaha keluar modal, perempuan dimodal, dikasih nggak keluar apa-apa. Dalam Islam tidak ada rumusnya perempuan bertanggung jawab nafkah walaupun suaminya sudah meninggal. Kalau suami meninggal maka kewajiban anak laki-laki. Nggak ada anak laki-laki, kewajiban untuk anak-anaknya kewajiban saudara kandung suaminya. Nggak ada lagi kewajiban pamannya. Jadi perempuan nggak ngasih nafkah dalam Islam. Perempuan tidak, habis semua, nggak ada yang ngasih nafkah, maka bagian waris untuk anak itu boleh dikeluarkan untuk anak itu, untuk sekolahnya, biayanya, bukan dari ibu. Ibu dapat waris berapapun itu sempurna milik ibu, tidak boleh keluar seperak pun. Ibu boleh pelit, bakhil boleh, tapi si laki-laki tidak boleh pelit, bakhil, ya. Makanya ibu-ibu sekalian, tandanya suami ibu itu tahu Islam kalau dia dermawan. Berapa uang belanja bulanan? 5 juta plus 30 gram. Bulan depan 5 juta plus 50 gram. Itu suami soleh itu, Bu. Masya Allah itu. Kalau ada ibu jangan minta cerai dah. Ya, benar, Bu. 5 juta plus 40 gram itu suami soleh itu. Ya, jangan pernah minta cerai. Itu ya, Pak. Udah ya, waktunya udah lewat ini. Insya Allah kalau ada waktu lain kita sepakati kapan. Tapi yang terbaik kalau faraid ini seharian, dari pagi sampai sore, waktu libur. Nah, kalau dia sekali sebulan sekarang paham, bulan depan udah lupa. Tapi direkam ya, bisa dibagi videonya, diulang-ulang. Mohon maaf dari saya, untuk pertanyaan kita tutup, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada guru kita, Bapak Dr. Nurul Habib Rahman Sarjana, yang telah menyampaikan kegiatan dari guru kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita laksanakan di kehidupan yang lain. Baik, Bapak sekalian, acara kita sudah selesai, dan sekali lagi atas nama pengurus DKM Panjang Beriman kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya mungkin akan ditutup dengan doa oleh guru kita. Sebelum acara ini ditutup dengan doa, saya sebagai pengacara mohon maaf atau kata-kata yang kurang benar. Saya dibilang terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina
yahsunahu